Puluhan warga desa Pemepek, Pringgerata, Lombok Tengah yang terdampak dari aktivitas galian C turun ke jalan. KPK RI turun melakukan supervisi ke sejumlah pengembang perumahan di Lombok Barat. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di Anyus NTB. Informasi penting dan menarik akan kami suguhkan. Bersama saya Hidayat Adiasi, inilah Anyus NTB. Selengkapnya. Informasi pertama kami pemirsa, puluhan warga desa Pemepek, Pringgerata, Lombok Tengah yang terdampak dari aktivitas galian C turun ke jalan. Mereka menghadang truk pengangkut material galian C karena aktivitas galian C ilegal ini dinilai dapat merusak lingkungan. Aksi ini sempat memanas antara warga dengan aparat kepolisian saat warga hendak melakukan pemblokiran jalan dan menghadang truk pengangkut material galian C yang melintas di desa Pemepek. Aparat kepolisian kemudian melakukan negosiasi dengan warga untuk menghentikan pemblokiran jalan dan penghadangan truk pengangkut material galian C. Warga pun terlibat adu argumen dengan kepala desa yang juga hadir di tengah-tengah pendemo. Tidak ada kita punya kewenangan untuk menutup karena yang punya lingkungan dinas pertambangan, karena yang mengeluarkan izin dinas pertambangan, bukan kita desa yang mengeluarkan izin. Sementara itu, pihak keamanan dari Polsek setempat meminta warga yang melakukan aksi untuk melayangkan surat keberatan kepada dinas terkait sebelum melakukan aksi pemblokiran jalan karena aktivitas penambangan ini perlu adanya pertemuan dengan pihak yang berwenang. Kemarin sudah kita musyawarah. Yang kedua, hari ini sudah menyatukan orang asing. Saya hadirkan sudah kita hadirkan Pak Kades. Apapun jawabannya sesuai dengan prosedur hukum sudah disampaikan oleh Pak Kades. Lebih lanjut, para pendemo menyayangkan adanya aktivitas penambangan ini tanpa dilengkapi surat izin. Mereka mempertanyakan kewenangan desa yang dinilai tutup mata akan adanya galian C tersebut. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Beralih informasi lainnya pemirsa, seorang nelayan usaha Lombok Utara, Ahmad Mayadi, dinyatakan hilang saat mencari ikan di perairan Selat Bali dan perahu korban ditemukan tim SAR mengambang di perairan utara Gili Trawangan. Identitas nelayan yang diduga jatuh dari perahunya tersebut bernama Ahmad Mayadi, 40 tahun, warga desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Kepala Desa Malaka, Akmaluri Iwan, menuturkan warganya tersebut diketahui melaut sekitar jam 5 pagi tadi untuk mencari ikan di perairan Selat Bali. Namun pada jam 7 pagi perahunya ditemukan mengambang tanpa awak di utara perairan Gili Trawangan. Kejadian tersebut dilaporkan ke kantor SAR Mataram. Tim SAR pun langsung diterjunkan untuk melakukan pencarian menggunakan RBB dan Sea Rider. Kepala kantor SAR Mataram, lalu Wahyudi Effendi, membenarkan kejadian tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pencarian terhadap nelayan yang diduga jatuh dari perahunya tersebut masih dilakukan. Pencarian melibatkan unsur Polairut Lombok Utara, TNI AL, Pos Bangsal, Polsek Pemenang, BPBD Lombok Utara, nelayan, warga setempat, dan pihak terkait lainnya. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI turun melakukan supervisi ke sejumlah pengembang perumahan di Lombok Barat karena sebagian besar para developer belum menyerahkan sarana prasarana fasilitas umum sehingga Pemkab kena imbasnya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI turun melakukan supervisi kepada sejumlah perumahan di Kecamatan Labu Apil, Lombok Barat, salah satunya adalah Grand Asia. Pengembang rumah ini diminta untuk segera menyerahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial di perumahan tersebut. Hal tersebut sebagai antisipasi adanya kesepakatan antara sejumlah pihak di pemerintahan yang membuka celah gratifikasi dan permainan dalam bantuan DAK pada Fasum dan Fasos dari Balai Perumahan Nusa Tenggara.
Kepala Satgas Korsub Wilayah 5 KPK Dian Patria menegaskan pihaknya menyoroti soal kewajiban PSU karena di Lombok Barat terdapat 125 pengembang belum menyerahkan PSU ke pemerintah dan dikhawatirkan menjadi modus korupsi PSU dikuasai para pejabat. Nah, ini sudah titik terakhir kita bicara kewajiban PSU, ya. Dari data Lombok Barat ada 125 pengembang yang belum menunaikan kewajiban PSU. Dan Pemda tadi mengatakan sudah disurati, sudah sosialisasi, kurang apa lagi, ya. Nah, Pemda di sini titik contoh, nanti ada besok lagi 2 atau 3, Pemda akan pasang secara mandiri. Harapannya kita tertib nih, ya, jangan sampai ada modus PSU itu dikuasai oleh pejabat. Itu kan modus korupsi itu, jika tanah dikuasai tanah negara, ya itu nanti masuk kayak kasus kita di Bekasi, kasus di Jawa banyak ini, kepala daerah atau penyelenggara negara menguasai PSU atau main mata dengan pengembang, ya, dan mereka mengolah lagi, ya, hati-hati, ini aset negara. Sementara itu, manajemen teknis Grand Asia Iskandar Zulkarnain mengaku tunduk pada aturan yang ditetapkan dan masih berupaya menyelesaikan semua permintaan dan persyaratan dokumen ke dinas terkait sesuai dengan hasil supervisi tim dari KPK dan Inspektorat Lombok Barat. Kalau terkait izin, kita sudah lengkap semua, termasuk PBG segala macam sudah ada semua. Dan itu kalau memang diminta untuk ditunjukkan, kita akan bawa. Berarti boleh pihak dari Prakim ini Ya ya? mungkin dari pihak Prakim mungkin belum update. Yang jelas kami tidak berani membangun suatu perumahan itu kalau belum izin belum clear. Tim KPK dan Inspektorat terus melakukan supervisi kepada para pengembang lainnya di Lombok Barat yang belum menyerahkan PSU ke pemerintah daerah. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat pagi Morning People. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning Update ada apa di hari? Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Selamat pagi Morning People. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning Update ada apa di hari? Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Tipi. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran.
Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Puluhan warga Lombok Tengah geruduk kantor Dinas Kesehatan setempat. Mereka menuntut pihak Rumah Sakit Umum Daerah Praia memperbaiki pelayanan yang dikeluhkan oleh banyak masyarakat. Puluhan warga yang terdiri dari pemuda di Kabupaten Lombok Tengah mendatangi Dinas Kesehatan setempat. Mereka menyuarakan banyaknya keluhan dari masyarakat terkait kurang baik layanan di Rumah Sakit Umum Daerah Praia. Terlebih saat ini keluhan masyarakat tersebut viral di media sosial. Warga menilai persoalan pelayanan yang kurang baik tidak hanya terjadi sekali ini saja, namun sudah terjadi beberapa kali sehingga dinilai belum ada peningkatan pelayanan dari rumah sakit tersebut, baik dari pelayanan nakes maupun dalam hal proses administrasi. Warga pun meminta agar RSUD Praia dan Dinas Kesehatan dapat segera memaksimalkan pelayanan rumah sakit. Selain itu, warga juga mempersoalkan sejumlah oknum nakes yang dinilai kurang beretika dalam bersosial media. Dalam menanggapi keluhan pelayanan tersebut, sehingga meminta oknum nakes tersebut dapat diproses dan diberikan sanksi. Masyarakat, pasien yang datang berobat di sana itu belum disentuh, belum diobati saja sudah sembuh seharusnya. Kenapa? Karena pelayanannya maksimal. Berbicara masalah administrasi di rumah sakit itu, saya pernah ngantri itu dari jam 9 pagi itu sampai jam 2 belum dapat. Sementara itu, Direktur RSUD Praia Mamang Bagiansah berjanji akan memastikan peningkatan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Praia terus diupayakan. Sedangkan terkait tuntutan warga untuk memproses oknum nakes akan ditindaklanjuti seperti semestinya. Menghadirkan yang oknum-oknum tersebut supaya ada islah ada evaluasi dari luar kepada mereka jadi tahu bagaimana bermedsos dan mereka menjadi tahu bagaimana pelayanan yang ada di tangan-tangan mereka menjadi semakin baik di Rumah Sakit Praia. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pelantikan DPRD Lombok Barat terpilih ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan karena adanya perselisihan hasil pemilihan umum di penghitungan surat suara ulang yang masih berproses. Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat terpilih ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Penundaan ini lantaran ada perselisihan hasil pemilihan umum penghitungan surat suara ulang hasil pileg yang disampaikan beberapa partai ke Mahkamah Konstitusi yang saat ini masih berproses. Salah satu DPRD Lombok Barat terpilih Haji Ahmad menerangkan persoalan ini akibat rendahnya pengetahuan hukum KPU dan Pemda dalam menafsirkan putusan MK atas PSU, sehingga berdampak kepada semua anggota DPRD terpilih yang lain. Dalam hal ini kita punya penafsiran yang berbeda di KPU. Seharusnya KPU, ini kan terlalu jelas nih permasalahan ini. Yang bermasalah PKS di dapil Lembar Sekoto. Apa keputusan MK? Menghitung ulang PKS saja loh. Artinya bermasalah cuma PKS itu sebenarnya pinggirkan dulu sampai ada registrasi MK. Sementara itu, Pemda Lombok Barat telah melayangkan surat penjelasan kepada KPU terkait belum ditetapkannya DPRD terpilih dan berdampak pada pelantikan menjadi tertunda. Namun KPU tetap bergeming tidak bisa melakukan penetapan karena masih menunggu keputusan KPU RI. Sudah kami surat ke KPU dan sudah dijawab. Saya kasih jawaban surat. Diminta menunggu juga. Ya, karena di suratnya bilang disampaikan menunggu penetapan lebih lanjut kan. Ini saya kirimkan suratnya. Tapi kami berinisiatif. Kalau inisiatif? Ya tadi berinisiatif dan jika komisi ini dari kami dari pemerintah daerah menyikapi itu, kami berinisiatif mencoba adanya mencari ruang. Yang jelas soal bagaimana mekanisme di DPR itu bukan ranah kami.
Kalau kami kapasitasnya adalah melaksanakan peraturan, undang-undangan, dan menuntaskan tahapan pemilu dengan cara melakukan penetapan perolehan kursi dan anggota Dewan Terpilih untuk Kabupaten Lombok Barat. Sebelumnya pihak sekretariat sudah melakukan konsultasi dengan bersurat hingga H-1 jadwal pelantikan yang telah disiapkan. Belum ada tanda-tanda masalah administrasi di KPU soal penetapan anggota DPRD Lombok Barat selesai, sehingga berpotensi menyebabkan kekosongan jabatan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya pemirsa, TNI Polri di Nusa Tenggara Barat petakan daerah rawan konflik pada Pilkada serentak tahun 2024 dan sementara itu ribuan personel TNI Polri diterjunkan. Daerah rawan konflik pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 menjadi atensi aparat keamanan. TNI Polri di Nusa Tenggara Barat pun memetakan daerah rawan konflik tersebut. Korem 162 Wirabakti menyiapkan 3.000 personilnya untuk membackup Polri dalam pengamanan seluruh tahapan Pilkada serentak, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota pada 27 November 2024. Jadi untuk pengamanan kita gelar ya di Korem, kemudian di Kodim-Kodim melibatkan ya kurang lebih setengah kekuatan itu ada sekitar 3.000 personil yang ini ya. Tetapi kan sebenarnya pengamanan kegiatan, artinya memang sehari-hari kan kita melaksanakan pengamanan, tetapi untuk pilkada ini dari mulai setiap tahapan, tentunya kita dalam pengerahan personil ini kan bertahap sesuai dengan eskalasi yang terjadi. Pelaksanaan Pilkada serentak di NTB diharapkan dapat berjalan aman, lancar, serta demokratis, dan kualitasnya lebih meningkat dari pelaksanaan Pilpres dan Pileg. Kemarin kita sudah dapat skor 83%. Kepuasan masyarakat dalam pengamanan pilkada, pengamanan pileg pilpres. Saya berharap di pengamanan pilkada serentak ini gubernur, wali kota, bupati, Polda NTB dan jajaran bisa mendapat skor yang lebih tinggi. Mungkin 85, naik 3 poin, naik 2 poin, jadi 85 lah. Sementara kunjungan Kabaharkam Polri ke NTB menjelang pelaksanaan Pilkada serentak dimaksudkan untuk memastikan kesiapan seluruh anggota Polri dan institusi lainnya yang terlibat dalam pengamanan Pilkada serentak. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning Update ada di hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep
Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Bakal calon gubernur NTB Hajah Siti Rohmi Jalilah kukuhkan ratusan relawan di Kecamatan Sakra Barat, Lombok Timur. Siti Rohmi mengobarkan semangat relawan bergerak merebut simpati masyarakat dan memenangkan pasangan Rohmi Firin pada Pilgub 2024 mendatang. Ratusan relawan yang tergabung dalam relawan relasi Rohmi Firin dikukuhkan bakal calon gubernur NTB di Gedung Olahraga Desa Montong Betar, Kecamatan Sakra Barat, Lombok Timur. Mereka mengikrarkan diri siap memenangkan pasangan Hajah Siti Rohmi Jalilah Musyafirin sebagai gubernur dan wakil gubernur NTB pada Pilgub NTB 2024 mendatang. Cagup NTB Hajah Siti Rohmi Jalilah menyerahkan atribut kampanye dan memasangkan jilbab hijau sebagai simbol perjuangan Rohmi Firin. Di depan ratusan relawan, Siti Rohmi Jalilah mengobarkan semangat para relawan untuk terus bergerak merebut simpati masyarakat dengan cara santun dan saling menghargai satu sama lain. Bacagub Cawagup NTB Rohmi Firin menegaskan komitmen mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan percepatan pembangunan mulai desa. Saya selalu menyampaikan kepada relawan agar mensosialisasikan dengan santun, ya, karena pilkada ini kan ajang 5 tahunan, yang mana jangan sampai pilkada ada perpecahan. Pilkada berjalan dengan aman, kondusivitas baik, insya Allah pembangunan akan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, siapapun nanti pemenangnya. Kehadiran Cagup NTB Siti Rohmi Jalilah disambut antusias para relawan dan siap memenangkan Rohmi Firin sebagai gubernur dan wakil gubernur NTB pada Pilgub NTB 2024 mendatang. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera Paskibraka di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Seluruh anggota Paskibraka itu nantinya akan bertugas di IKN pada perayaan HUT ke-79 RI 17 Agustus mendatang. Menjelang upacara HUT ke-79 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo mengukuhkan 76 anggota Paskibraka yang akan bertugas dalam upacara di Istana Negara IKN. Upacara dimulai dengan lagu Indonesia Raya yang diikuti dengan pembacaan ikrar putra-putri Indonesia. Bernegara satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden Jokowi bertindak selaku pembina upacara, sementara itu bertindak selaku pemimpin upacara, yaitu Violeta Agrika Sianturi, anggota Paskibraka 2024 dari Provinsi Sumatera Utara. Proses pengukuhan lalu dilanjutkan dengan penyematan lencana secara simbolis. Presiden Jokowi mendoakan agar para Paskibraka dilancarkan dalam bertugas di upacara peringatan HUT kemerdekaan tahun ini. Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2024 yang akan bertugas di Istana Negara Ibu Kota Nusantara pada tanggal 17 Agustus 2024.
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara. Upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan pertama kalinya akan digelar di Istana Negara IKN Kalimantan Timur tahun ini. Upacara akan digelar dengan tata upacara militer dan dipimpin oleh Presiden Jokowi selaku Inspektur Upacara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, jika Anda penat dengan kesibukan rutinitas sehari-hari, cobalah sensasi memetik stroberi di agrowisata Stroberi Sembalun, Lombok Timur. Pengunjung disuguhkan dengan hamparan perbukitan yang indah dan juga udara yang sejuk yang membuat rasa penat Anda hilang seketika. Menghilangkan penat rutinitas sehari-hari dengan menikmati liburan akhir pekan di agrowisata Stroberi Sembalun, Lombok Timur menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Dengan merogoh kocek Rp20.000 per orang, pengunjung sudah bisa merasakan sensasi memetik buah stroberi langsung dari pohonnya dan makan stroberi sepuasnya. Deretan pohon stroberi dengan buahnya yang berwarna merah, rasanya pengunjung semakin dimanjakan. Ditambah dengan hamparan perbukitan yang mengitari 360 derajat lahan agrowisata stroberi dan udara sejuk pegunungan menjadi daya tarik wisatawan. Salah satu pengunjung mengaku sensasi petik buah stroberi dari pohonnya rasanya lebih segar dari stroberi yang sudah dikemas di pasaran. Dan ia sengaja jauh-jauh dari Mataram berkunjung ke agrowisata Stroberi Sembalun untuk menghilangkan penat dengan rutinitasnya sehari-hari. Buat teman-teman yang mau rasain sensasi petik stroberi dengan rasa yang segar itu ya datang langsung ke Sembalun. Jadinya ini tuh benar-benar enak. Kalau di Mataram kan ini rasanya kecut ya, tapi di sini seger. Kecutnya tuh jadi seger karena suasana dinginnya itu. Luas lahan di areal agrowisata Stroberi Sembalun mencapai 8 hektar dan terdapat berbagai spot foto untuk pengunjung. Selain bisa langsung memakan buah stroberi dari pohonnya, pengunjung juga bisa menjadikan oleh-oleh untuk keluarga di rumah dengan cukup membayar Rp50.000 per kilonya. Nah, apabila dia pengunjung mau bawa pulang per kilonya Rp50.000. Bebas mau pengunjung ngambil seperempat ataupun berapa kilo lah, bebas tergantung. Pengunjung dapat petik sendiri dan makan sepuasnya di dalam, dan mereka atau tamu-tamu itu dapat stroberi fresh dan sesuai yang diinginkan. Jika Anda berkunjung ke agrowisata Stroberi Sembalun, datanglah pada bulan Mei hingga Oktober, karena pada bulan-bulan tersebut musim panen stroberi tiba yang bersamaan dengan musim kemarau terjadi. Dari Lombok Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTV kali ini. Saya Hidayat Adiasih pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.